Oke, selamat pagi, siang, atau malam Pak Marsudi. Hari ini kami akan mempresentasikan mengenai final presentation kami, yaitu mengenai perusahaan Hokben. Di sini ada saya, Erik, Giovan, Jenis, Jason, Moses, dan juga Randi. Untuk tema yang akan kita bahas kali ini ada 4, yaitu latar belakang, landasan teori, pembahasan, dan juga kesimpulan dan saran. Kita masuk ke latar belakang. Jadi seperti kita tahu sekarang ini ada revolusi industri 4.0, di mana teknologi ini membuat aspek-aspek dari kehidupan kita sangat terbantu oleh teknologi. Nah, berdasarkan data yang kita dapatkan dari databox.co.id, pengguna internet yang ada di Indonesia sudah mencapai 196,7 juta pada tahun 2018, dan pengguna e-commerce akan mencapai 212 juta orang pada tahun 2023. Dan menurut penelitian yang dilakukan oleh Nita dan juga Ferni pada tahun 2014, perusahaan yang menggunakan IT yang lebih baru dalam bisnisnya memperoleh kinerja yang lebih baik dibandingkan perusahaan yang belum memperbarui IT di dalam perusahaannya. Hal ini membuat tentunya pasar di Indonesia ini semakin kompetitif dan perusahaan-perusahaan harus mencari cara untuk mengimplementasikan informasi teknologi di dalam perusahaan mereka. Kemudian kita masuk ke tujuan pembuatan paper. Jadi pertama kami ingin mengetahui apa saja teknologi-teknologi yang digunakan oleh Hokben baik dari sisi hardware maupun software. Yang kedua, kita ingin mengetahui masalah-masalah apa yang dialami oleh Hokben serta bagaimana cara Hokben mengatasi permasalahan tersebut menggunakan teknologi. Yang terakhir, memberikan saran terhadap masalah-masalah yang saat ini dialami oleh Hokben dengan ilmu yang sudah kami dapatkan melalui pembelajaran Management Information Systems. Untuk profil narasumber yang kami wawancara bernama Dani Sudiansyah. Beliau berumur 30 tahun dan memiliki latar belakang pendidikan S1 Manajemen Informatika. Jabatan beliau adalah IT infrastruktur di Hokben yang bertanggung jawab untuk mensupport customer dan juga IT dalam store. Selanjutnya kita masuk ke dalam profil perusahaan. Perusahaan yang kami interview ini adalah Hokben. Hokben ini sudah berdiri sejak tahun 1985 dan memiliki 193 cabang di seluruh Indonesia. Hokben juga sudah memiliki berbagai sertifikasi seperti sertifikasi halal dan BSI ISO. Visi yang dimiliki oleh Hokben adalah membawa kebaikan untuk memelihara kehidupan masyarakat dengan menciptakan dan menyediakan makanan yang berintegritas. Misi dari Hokben sendiri itu menempatkan kualitas dan layanan yang terbaik sebagai prioritas utama dalam menyediakan makanan yang berintegritas kepada pelanggan. Mereka juga terus berupaya untuk menciptakan nilai tambah bagi pemangku kepentingan melalui inovasi dan teknologi. Mereka juga berkomitmen kepada karyawan dengan memberikan kesempatan untuk bertumbuh dan menjadi lebih unggul. Selanjutnya adalah ringkasan masa yang kami hadapi, yang kami temui pada saat interview. Masa-masa yang telah terselesaikan adalah selama masa pandemi, karyawan harus bekerja dari rumah, di mana biasanya karyawan menggunakan PC kantor, dan kemudian solusinya adalah memakai remote untuk ke PC kantor, dan juga bisa request untuk IT jika ada problem melalui Gform atau email. Kemudian Hokben juga membutuhkan mesin kasir yang terintegrasi dan mudah di-custom. Dan terakhir memerlukan sistem untuk memanage data. Masalah-masalah yang belum terselesaikan adalah pembagian job desk karyawan dan KPI Hokben yang masih dilakukan secara manual. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Next. Oke, masuk ke landasan teori. Teori pertama itu transaction cost. Penerapan teknologi informasi di suatu perusahaan itu lumayan penting, dan hal ini berlaku kepada setiap perusahaan yang bergerak di bidang manapun. Dikarenakan dalam teori ini dinyatakan bahwa dengan menerapkan teknologi informasi itu bisa mengurangi biaya saat melakukan sebuah transaksi. Terus masuk ke agency cost. Jadi dalam sebuah perusahaan kan ada owner sama pekerjanya. Nah, si pekerja ini disebut agent, dan agent ini membutuhkan supervisi dan manajemen yang konstan. Dan tentunya hal ini memakan biaya, dan biaya ini berpotensi meningkat dengan seiringnya perkembangan perusahaan tersebut. Jadi dari teori ini, jadi dengan adanya teknologi itu bisa mengurangi biaya agensi ini. Next. Terus ada Porter Competitive Forces model ini. Jadi itu intinya model ini tuh yang berguna untuk memberikan pandangan secara umum mengenai perusahaan, kompetitor, dan juga lingkungannya. Porter Competitive Forces itu ada 5. Yang pertama itu ada traditional competitors, new market entrants, substitute products and services, customers, sama suppliers. Masing-masing dari forces ini mempunyai pengaruh terhadap profitabilitas
perusahaan. Jadi untuk bisa menghadapi para forces ini tuh ada strategi-strateginya yang bisa dipakai perusahaan. Next. Nah, ini strateginya. Jadi yang pertama itu low cost leadership. Strategi ini tuh merupakan strategi yang tujuan utamanya itu untuk mengurangi biaya dengan memproduksi barang atau jasa dengan harga yang lebih murah dibandingkan kompetitornya. Terus ada product differentiation. Dengan adanya teknologi informasi, maka memungkinkan adanya produk baru atau bisa mengubah kenyamanan pelanggan dalam menggunakan produk dan layanan yang sudah tersedia. Contohnya seperti Apple yang selalu melakukan research terhadap produknya sehingga bisa menghasilkan inovasi di produk berikutnya. Next. Terus fokus on market niche. Dengan keberadaan teknologi informasi, menyediakan perusahaan itu bisa fokus terhadap pasar tertentu dan melayani pasar sasaran lebih baik daripada pesaingnya. Lalu perusahaan juga bisa menggunakan sistem informasi untuk mendukung strategi ini dengan memproduksi dan menganalisis data dan bisa diterapkan untuk menjadi strategi penjualan dan pemasaran yang lebih efektif. Terus yang keempat ada strengthen customers and suppliers intimacy. Perusahaan juga bisa menggunakan teknologi informasi untuk memperkuat hubungannya dengan pelanggan ataupun supplier. Dengan memperkuat hubungan, maka pelanggan dan supplier ini akan merasa lebih dihargai. Contohnya seperti Amazon yang melakukan tracking terhadap preferensi user mereka, lalu mereka akan merekomendasikan produk-produk yang kemungkinan akan disukai oleh pelanggan mereka, sehingga mereka kemungkinan akan melakukan order lagi. Next. Oke, ini kita masuk pembahasan. Jadi dalam menjalankan bisnisnya itu, Hawkbin ini memakai sistem point of sales atau bisa disebut sebagai POS. Nah, dengan memakai sistem POS ini, mereka tuh bisa menghemat budget terutama untuk tenaga kerja, divisi operasional, di mana hampir semua kegiatan operasional ini sudah terotomasi sehingga tidak memerlukan banyak orang untuk melakukan pekerjaan yang kecil seperti menghitung stok, mengecek stok, dan lain-lain. Sehingga ini menjadikan para pekerja ini bisa fokus untuk melakukan pekerjaan yang berat seperti melakukan loading barang, menerima barang, dan menyimpan barang. Terus karyawan Hawkbin ini kan ada ribuan orang. Tentunya biaya untuk mengelola dan supervisi karyawan itu pun pasti besar. Maka dari itu mereka tuh menggunakan Office 365. Jadi Office 365 ini memungkinkan para manajer ini untuk melakukan monitoring terhadap lebih banyak karyawan dibandingkan dengan sebelumnya. Dengan adanya Office 365 ini bisa mengurangi biaya fisik seperti biaya sewa kantor, biaya transportasi, dan dikarenakan bisa melakukan meeting secara remote, yang berarti itu dimanapun. Terus dapat data dari Backcraft. Mereka tuh intinya mengatakan usaha ekonomi kreatif ini didominasi oleh usaha kuliner. Jadi kompetisi itu sangat berat di industri kuliner sendiri, dan strategi yang Hawkbin pakai untuk mendapatkan customer itu adalah strengthen customer and supplier intimacy. Jadi penerapan strategi ini tuh bisa dilihat dari pembuatan web dan aplikasi Hawkbin yang bertujuan untuk meningkatkan hubungan mereka dengan pelanggan. Dengan melakukan pembelian melalui web atau aplikasi, mereka tuh bisa mendapatkan poin yang bisa ditukarkan dengan voucher, kupon, ataupun sampai menu Hawkbin. Sehingga dengan adanya web atau aplikasi ini dapat meningkatkan loyalitas pelanggan. Dan juga Hawkbin juga menggunakan Office 365 untuk memperkuat hubungannya dengan para supplier-nya. Dengan Office 365 ini, maka para partner itu bisa mengakses data-data eksklusif perusahaan. Dan ini dapat membantu para supplier ini untuk bisa lebih percaya kepada Hawkbin dikarenakan ketransparan informasinya. Lalu mereka juga bisa mengelola data-data ini untuk mengoptimalkan waktu pengiriman barang kepada Hawkbin. Next. Selanjutnya ada IT infrastruktur. Jadi infrastruktur IT adalah dalam sumber daya teknologi yang terdapat platform, aplikasi, sistem informasi dari perusahaan IT infrastruktur sendiri. Biasanya terdiri dari software, hardware, dan service yang digunakan sebagai infrastruktur dari perusahaan tersebut. Terus dengan menggunakan IT, perusahaan bisa mengelola proses bisnis internal, berkomunikasi, dan menjalin relasi baik dengan konsumen maupun supplier. Dalam IT infrastruktur ada 7 komponen.
Yang pertama itu ada komputer hardware platform. Ini ada platform tempat sebuah proses dijalankan, terus ada operating system platform. Ini adalah untuk mengkoordinir komputer dan memberikan perintah kepada prosesor dan hardware dalam menjalankan operasi logis. Terus juga ada enterprise software application, ini untuk mengintegrasi seluruh sistem aplikasi di perusahaan. Terus yang keempat ada data management and storage, ini mengatur dan mengelola data dari perusahaan agar dapat digunakan dengan efisien. Terus ada lagi networking and telecommunication platforms, ini adalah platform untuk telekomunikasi. Terus kemudian ada internet platforms, ini berhubungan dengan jaringan umum infrastruktur perusahaan, serta platform hardware dan software. Terus kemudian ada consulting system integration services, ini kegiatan untuk memastikan elemen-elemen infrastruktur dapat berjalan dengan baik. Next. Nah, ini adalah proses distribusi logistik dari Hokben. Yang ini benar-benar memanfaatkan IT. Yang warna merah itu pakai IT. Jadi pertama, Hokben itu dari warehouse-nya di Jakarta Timur, dia dikirim. Sebelum dikirim, mereka melakukan pengecekan dan penentuan jumlah stok per gerai. Terus kemudian cek suhu truk. Nah, di suhu truknya ini itu mereka atur dari pusat logistik tersebut. Mereka ada sebuah sistem yang mereka bangun sendiri untuk setup suhu tersebut. Nah, kemudian dia loading in barang ke truk, dia udah tahu nih, jadi mereka tahu kapan suhu yang pas buat loading in. Terus pas nyampe barangnya di truk, diatur suhu truknya lagi, terus kemudian ntar sama pengiriman, supir juga udah ada aplikasinya sendiri, mereka tahu nih, mereka harus ngirim kemana aja gitu, gerai-gerai di mana aja. Kemudian loading out barang. Nah, pas loading out barang juga mesti ada suhunya, temperaturnya berapa buat keluar, supaya tetap produknya terjaga gitu kualitasnya. Baru kemudian dicek stok sama manajer gerai. Terus selain itu, pada bagian aplikasi, si Hokben juga pakai Microsoft AX. Ini kayak untuk mengolah pengeluaran, terus memasukkannya juga. Nah, kalau sistem kasir sendiri, mereka pakai aplikasi cashier mobile, yang biasa ada di store, terus juga Hokben menerapkan sistem yang berbasis cloud. Mulai pas masa pandemi ini sih, pakai Microsoft 365, yang bertujuan untuk menjaga keamanan dan mobilitas juga. Terus investasi yang dikeluarkan sama Hokben sendiri, nggak bisa disebutin sih, tapi itu intinya rahasia perusahaan. Next. Oke, kita masuk ke building information system, yang dimana untuk membangun sebuah informasi sistem ini biasanya perusahaan itu bertujuan untuk menambahkan unsur IT dalam perusahaannya. Tentunya mengubah pekerjaan manual menjadi otomatis dengan sistem untuk meningkatkan efisiensi. Nah, biasanya tujuan keduanya itu untuk membuat standar operating producer atau SOP yang jelas untuk meningkatkan kualitas dari produk atau jasa. Nah, salah satu perubahan yang terjadi pada bisnis disebutnya itu bisnis proses redesign, yang dimana proses sebuah bisnis yang dianalisa, disederhanakan, dan diubah bisnis prosesnya. Nah, untuk bisnis proses desain ini mengatur kembali alur jalan pekerjaan dengan mengurangi proses-proses yang dianggap tidak perlu atau menambah langkah-langkah secara otomatis. Next. Nah, untuk step pertamanya itu identify process for change, di mana perusahaan mengidentifikasi proses bisnis apa yang paling krusial dalam perusahaan dan mencari tahu mana proses yang tidak efisien dalam pekerjaannya untuk diubah. Nah, salah satu keputusan yang sering diambil perusahaan untuk mengubah proses bisnisnya adalah dengan menggunakan komputerisasi dalam proses bisnisnya, sehingga ketika sebuah bisnis menggunakan proses bisnis yang benar, tentunya mereka dapat menang dari para pesaingnya dengan memiliki proses bisnis yang lebih efisien dengan biaya yang dikeluarkan pun lebih kecil hingga sampai ke tangan konsumen. Next. Step kedua itu analyze existing process, di mana perusahaan mengidentifikasi suatu masalah yang ada, terus mengidentifikasi masalah, menspesifikasikan solusi dan mengidentifikasikan kebutuhan informasi seperti input, output, resource, dan juga sequence. Kegagalan yang sudah dianalisa membuat sistem sebelumnya menjadi gagal, maka perhitungan biaya pengembangan dan juga pembuatan sistem baru harus diperhitungkan. Next. Nah, lalu ke tahap design the new process, di mana menjelaskan sebuah sistem secara spesifik agar diterapkan di perusahaan. Proses ini tentunya diukur juga dari segi waktu dan juga biaya, dan juga proses selanjutnya adalah memperbaiki proses dengan merancang proses baru yang nantinya akan dibandingkan dengan proses lama. Lalu continuous measurement itu di mana ketika proses baru telah berjalan, biasanya karyawan ini seringkali mengabaikan metode baru itu. Lalu karyawan menggunakan metode lama yang menyebabkan kehilangannya efektivitas dalam pekerjaannya. Maka pengawasan dari perusahaan dan hasil implementasi harus secara terukur dan perlu dilakukan terus-menerus agar mencapai titik optimal. Next. Nah, jadi di Hokben sendiri,
pada awalnya customer service itu masih menggunakan telepon analog, sehingga ketika telepon masuk, si customer service-nya ini harus mengetik nomor sendiri, menginput datanya, lalu muncul data-data dari konsumen yang telah terdaftar. Tetapi sekarang ini Hawkband menggunakan IP ponsel, yaitu sebuah aplikasi dari pihak ketiga, di mana ketika nomor telepon yang sudah terdaftar bisa langsung data-datanya muncul secara otomatis. Nah, selain itu juga Hawkband menggunakan sistem POS sendiri, di mana mereka membuatnya sendiri karena fleksibilitas yang tinggi yang dibutuhkan Hawkband, karena biasanya dalam store-store ini Hawkband bisa saja promonya ini tiap hari berbeda-beda, sehingga kebutuhan untuk fleksibilitas yang tinggi ini dibutuhkan dalam IT POS-nya ini. Oke, next. Oke, pertama untuk database management system itu, DBMS adalah sebuah sistem yang mengontrol data agar dapat meningkatkan efisiensi dengan mengurangi redundansi data, mempercepat akses, dan juga menyelaraskan informasi. Jadi itu biasa fitur-fitur yang bisa di-expect di sebuah DBMS itu adalah pertama data definition, yaitu adalah sebuah perintah-perintah yang seperti membuat tabel ataupun mengubah properti data. Yang kedua itu adalah data dictionary, itu adalah sebuah fitur yang bisa melihat properti data itu sendiri. Yang ketiga ada querying, yaitu adalah menggunakan bahasa programming, yaitu SQL, yaitu Structured Querying Language. Itu adalah untuk memanipulasi data dan juga menampilkan data sesuai dengan kriteria yang sudah ditulis. Terakhir adalah reporting, itu adalah untuk membuat laporan untuk bisa ditunjukkan kepada orang lain data-data yang disimpan. Nah, juga DBMS juga ada beberapa tipe. Pertama ada relational DBMS, itu adalah DBMS yang menampilkan datanya dalam bentuk tabel. Yang kedua adalah non-relational DBMS, itu adalah yang tidak menggunakan tabel, sehingga data-data itu bisa lebih bebas dan juga bisa menyimpan data lebih banyak. Yang terakhir adalah cloud database, yaitu adalah database yang menggunakan platform cloud computing, sehingga orang-orang itu semua bisa mengakses tersebut di mana aja, dan juga karena itu menarik kepada startup dan juga bisnis kecil, tapi bisnis yang besar biasanya tidak menggunakan cloud database agar bisa menjaga keamanan data mereka. Next. Oke, untuk Hawkband sendiri, Hawkband itu menggunakan aplikasi Microsoft AX, yaitu adalah sebuah aplikasi ERP, tapi ada juga fungsi-fungsi yang bisa digunakan sebagai DBMS. Yaitu Microsoft AX sendiri itu menampilkan datanya dalam bentuk tabel, sehingga merupakan relational DBMS, dan juga memiliki kapabilitas SQL, yaitu bisa mencari dan memanipulasi data menggunakan bahasa programming tersebut. Terakhir, Hawkband itu menggunakan ini karena pertama harga, maintenance, fitur yang lengkap, dan juga opsi variasi yang bagus. Jadi itu narasumber bercerita bahwa awalnya sebelum menggunakan Microsoft AX, mereka tuh mencari sebuah aplikasi yang bisa mengadaptasikan semua informasi yang sudah disimpan sebelumnya. Akhirnya tuh menemukan Microsoft AX, dan juga karena fiturnya bisa diubah-ubah, jadi itu cocok sama mereka. Dan juga setelah itu mereka juga didukung oleh vendor yang menjual aplikasi ini ke mereka, jadi itu sampai sekarang masih nyaman. Oke, next. Lalu untuk kesimpulan sendiri, pertama itu Hawkband memakai sistem POS atau point of sales untuk kegiatan operasional. Jadi terutama itu dia bisa mengurangi biaya-biaya yang digunakan untuk kegiatan operasionalnya. Lalu Hawkband juga memakai Office 365 untuk melakukan pengawasan atau monitoring terhadap karyawan-karyawannya dan juga menjaga relasi dengan supplier-suppliernya. Lalu dalam menjaga loyalitas konsumennya, Hawkband itu juga memakai aplikasi dan website, dan biasanya dalam aplikasi atau website itu tuh mereka memberikan beberapa voucher diskon yang dapat digunakan oleh para konsumennya. Lalu jika dilihat dari IT infrastructure-nya, Hawkband sendiri memakai sebuah sistem yang dibuat oleh mereka sendiri untuk mengawasi transportasi yang dimulai dari warehouse sampai ke gerai-gerai milik Hawkband lainnya. Lalu Microsoft AX ini juga digunakan untuk kegiatan administrasi serta untuk kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan kasir. Dan Microsoft AX ini juga digunakan untuk memanage database mereka karena dipakai dengan beberapa alasan seperti murah, fitur yang cukup bagus, dan maintenance yang mendukung.
Lalu untuk maintenance aset-asetnya sendiri, Hawkband itu memakai jasa vendor untuk menjaga kualitas dari asetnya. Next. Nah, jadi untuk sarannya sendiri dari interview yang sudah kami lakukan dengan Kak Dani, perusahaan Hawkband sendiri sudah melakukan pengimplementasian manajemen information system yang baik untuk beberapa divisi yang memang membutuhkan. Tetapi kami pun ingin memberikan saran di mana Hawkband sendiri masih bisa mengembangkan kualitas KPI mereka seperti perusahaan-perusahaan lainnya untuk dibuat menjadi sebuah sistem sehingga memudahkan perusahaan baik dari atasan maupun dari setiap karyawannya sehingga menjadi lebih efisien juga. Jadi sekian presentasi dari kami, terima kasih.